Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Biologi Education. Kali ini kita akan melakukan pembahasan pada Intan Pariwara kelas 10 di bab 2, yaitu peranan virus bagi kehidupan, bagian asesmen 1. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1, interferon termasuk salah satu produk yang memanfaatkan virus. Produk tersebut dibuat untuk Jadi interferon itu adalah glikoprotein yang diproduksi oleh sel-sel tubuh atas pajanan dari virus. Nah, interferon itu termasuk salah satu produk yang memanfaatkan virus. Pembuatannya bertujuan untuk mencegah replikasi virus pada sel Hops. Selain itu, interferon ada juga nih selain interferon beberapa produk lain yang juga memanfaatkan virus seperti pembuatan vaksin, peta kromosom dan juga Provak. Maka di sini jawabannya adalah mencegah replikasi virus pada sel Hops. Nomor 2, perhatikan beberapa jenis virus yang menyerang tanaman berikut. Pasangan yang tepat antara nama virus beserta tanaman yang diserang ditunjukkan oleh angka. Jadi beberapa virus yang menyerang tumbuhan, contohnya di sini adalah TMV ya, atau tobacco mosaic virus, yang tentu saja dia menyerang tanaman tembakau. Kemudian ada virus tungro, dia menyerang tanaman padi. Lalu ada citrus leprosis virus atau biasanya kita nyebutnya CLV, ini menyerang tanaman jeruk. Ada juga CMV yaitu cucumber mosaic virus, dia menyerang tanaman mentimun. Dan juga ada turnip yellow mosaic virus, dia menyerang tanaman kapas. Nah, jadi secara berurutan nih yang paling tepat adalah yang C. Nomor 3, petugas kesehatan di daerah Y melakukan pemeriksaan terhadap unggas milik warga. Petugas tersebut menemukan ada beberapa unggas yang jenggernya pucat, tampak lesu dan kotorannya berwarna kebiruan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata sistem saraf unggasnya terserang oleh virus. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kemungkinan virus yang menyerang unggas adalah Jadi kalau unggas ada gejala seperti pucat, lesu, kotorannya berwarna kebiruan, nah ini berarti dia terserang penyakit tetelo atau Newcastle disease. Nah, penyakit ini disebabkan oleh si paramyxovirus yang menyerang sarafnya si unggas. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Nomor 4, suatu virus dapat menyerang sel saraf otak balita sehingga menyebabkan kelumpuhan. Penularan virus tersebut dapat terjadi jadi yang dimaksud di soal ini yang menyerang balita itu adalah poliovirus. Nah, dia ini yang menyebabkan penyakit polio. Virus ini biasanya akan menyerang sel sarafnya otak balita sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan yang sifatnya permanen. Gejalanya apa sih? Diantaranya adalah sakit kepala, sering mual atau muntah, tulang belakang dan tulang leher terasa kaku, serta salah satu kaki atau keduanya tidak dapat digerakkan. Ya, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Jadi penularannya itu si poliovirus itu bisa melalui percikan air liur penderita dan juga dari tinja penderita ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 5, seorang ahli virologi mengamati virus seperti pada gambar berikut. Ahli tersebut menyimpulkan bahwa virus ini sangat berbahaya karena dapat menyerang. Jadi gambar di soal ini menunjukkan Ebola ya. Ebola virus ini menyerang sel darah putih atau leukosit jenis makrofag. Nah, virus ini juga bisa menyerang jaringan fibroblast. Apabila seseorang terinfeksi Ebola virus dapat menyebabkan kerusakan organ dan terjadi pendarahan di dalam tubuhnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang A. Nomor 6, perhatikan pernyataan-pernyataan mengenai pandemi yang pernah terjadi di bumi berikut. Yang pertama disebabkan oleh virus influenza atau H2N2, kemudian virus muncul pada Februari 1957, jumlah kematian diperkirakan sekitar 1,1 juta penduduk di seluruh dunia. Berdasarkan pernyataan tersebut, pandemi yang dimaksud adalah memang nih pada tahun 1957 itu muncul virus baru di bagian Asia Timur yang diberi nama dengan influenza A subtype H2N2. Nah, virus ini bisa menyebabkan flu Asia.
Virus ini pertama kali dilaporkan di Singapura pada Februari 1957 dan Hong Kong pada April 1957. Pada musim panas 1957, virus ini juga ditemukan di kota-kota pesisir di Amerika Serikat. Perkiraan jumlah kematian akibat virus ini sekitar 1,1 juta penduduk di seluruh dunia. Namun menurut penelitian dalam Journal of Infection Disease, peningkatan kematian tertinggi terjadi di Amerika Latin. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang B, yaitu flu Asia. Nomor 7, tanaman padi di suatu persawahan terserang hama serangga. Akibatnya, petani padi mengalami gagal panen. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, petani ingin menggunakan cara yang ramah lingkungan agar tidak mencemari ekosistem sawah. Solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah selain di bidang kedokteran, virus juga dapat dimanfaatkan di bidang pertanian. Contohnya nih ada di basulovirus yang menyerang serangga. Oleh karena itu virus tersebut bisa dimanfaatkan dalam pembuatan biopestisida yang ramah lingkungan. Sementara itu Restungro dan juga Restungro kan ada dua nih jenisnya. Ada Restungro bacilliform, ada juga Restungro spherical virus yang merupakan jenis tanaman penyerang tanaman padi. Jadi di sini jawabannya adalah yang A ya, yang si basulovirusnya. Nomor 8, perhatikan beberapa cara penularan virus berikut. Cara penularan HIV ditunjukkan oleh angka. Jadi HIV itu bisa ditularkan kepada orang yang sehat melalui berbagai cara nih. Antara lain yang pertama dari hubungan seksual, kemudian dari transfusi darah, pemakaian jarum suntik bersama, dan dari ibu penderita AIDS kepada janin yang masih dalam kandungannya. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 9, herpes simplex virus merupakan virus penyebab penyakit herpes. Virus tersebut dapat menyerang bagian tubuh manusia yaitu jadi herpes simplex virus itu merupakan penyebab penyakit herpes ya. Penularan virus tersebut terjadi melalui kontak langsung dengan daerah yang terinfeksi virus dan juga melalui luka kecil. Nah, virus ini bisa menyerang beberapa bagian tubuh seperti mulut, kulit, dan juga alat kelamin. Dan di situ kan ada hati. Hati diserang oleh virus hepatitis. Dan sel darah putih, jenis makrofag dan jaringan fibroblast dapat diserang oleh si Ebola. Kalau yang limfosit bisa diserang oleh HIV, sedangkan saluran pernapasan dapat diserang oleh ortomyxovirus dan juga coronavirus. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10, sudah beberapa hari Pak Gilang mengalami gejala seperti demam, nyeri saat menelan, atau mengunyah. Selain itu, ada juga bengkak pada bagian belakang telinga dan mulut terasa kering. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter, ternyata kelenjar ludah Pak Gilang terinfeksi oleh virus. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kemungkinan virus yang menginfeksi kelenjar ludah Pak Gilang adalah, jadi berdasarkan uraian yang ada di soal nomor 10 ini, penyakit yang diderita oleh Pak Gilang adalah gondongan. Nah ini pasti udah gak asing nih, Mimin dulu waktu SD juga pernah gondongan ya. Jadi gondongan itu disebabkan oleh mamvirus. Nah, mamvirus ini menyerang sel-sel kelenjar ludah yang menyebabkan bengkak dan juga terasa sakit pada bagian belakang telinga. Jadi di sini jawabannya adalah yang D. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk support kalian yang sudah selalu dukung channel ini hingga hampir 10.000 subscriber. Semoga berkah juga buat kalian, lancar belajarnya dan bisa sukses di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.